Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab tafsir Mafatihul Ghaib atau yang juga terkenal dengan kitab tafsir Al-Kabir atau tafsirnya Imam Fakhrur Razi. Nah, sebelum melanjutkan, yang perlu pemirsa sekalian ketahui, sesuai namanya itu Mafatihul Ghaib, kunci alam gaib kira-kira gitu. Tapi maksudnya adalah bahwa rahasia di balik suatu ayat Al-Quran itu apa yang belum diungkapkan oleh ulama lain atau jarang dikatakan oleh ulama lain. Termasuk kali ini pada tafsir surat Ar-Ra'd ayat nomor 38 dan 39. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Nah, pertanyaannya sesuai nama tafsir ini, lalu apa rahasia tersembunyi di balik kedua ayat ini? Kan begitu. Maka Imam Fakhrur Razi memberitahu kepada kita minimal ada sekitar 12 rahasia yang perlu kita sama-sama ketahui di balik kedua ayat ini. Mari kita cek satu persatu. Begini kaum muslimin rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal-awal diutus jadi rasul, itu kan banyak sekali kejadian. Maksudnya ya, banyak yang mencaci maki Rasulullah, banyak yang menganggap Rasulullah tidak pantas jadi nabi dan rasul, ada yang menentang Rasulullah, ada yang menyudutkan beliau. Mohon maaf, misalnya karena banyak istrinya, bagaimana jadi nabi kalau istrinya banyak gitu kan, dan lain itu. Maka untuk menjawab semua itu, Allah Subhanahu wa taala diantaranya menurunkan kedua ayat ini. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Nah, mana 12 rahasia yang ingin diungkapkan oleh Imam Fakhrur Razi itu? Nah, yang pertama misalnya itu, tuduhan pertama, orang-orang kafir ketika itu mengatakan tidak pantas seorang nabi itu makan dan minum dan berjalan-jalan di pasar. Jadi kira-kira begini, kalau dia benar nabi ini makanya nggak sembarangan, sementara Rasulullah makanya biasa seperti orang biasa makan. Kalau dia nabi nih, pasti dia nggak mau jalan-jalan di pasar. Karena apa? Karena jalan-jalan di pasar misalnya tempat terburuk, kok nabi di tempat terburuk, nggak pantas nabi di pasar, kira-kira begitu. Nah, tuduhan yang kedua, Rasul yang diutus itu pantasnya seorang malaikat. Oke, kata orang-orang kafir, kalaupun Allah akan mengutus seorang utusan, pantasnya yang diutus itu malaikat yang sakti mandagruna misalnya, bebas dari dosa dan lain-lain. Loh, ini kok yang diutus seseorang yang kayak gini, kira-kira begitu ucapan orang-orang kafir itu. Tuduhan ketiga, sungguh tercela seorang nabi yang banyak istrinya. Kira-kira begitu. Nah, mungkin seperti orang kafir yang mengatakan tuduhan Rasulullah hipersek dan lain-lain kan begitu, tuduhan seperti itu. Maksudnya gimana? Nah, kalau nabi banyak istrinya, dia akan sibuk ngurusin istrinya, akan sibuk misalnya bersenang-senang dengan istrinya. Kapan dia melaksanakan tugas-tugas kerasulan? Kata orang kafir Quraisy begitu. Nah, untuk menjawab ketiga sanggahan atau ketiga bantahan orang-orang kafir yang mencoba istilahnya mencoba membatalkan kenabian Nabi Muhammad SAW, Allah menurunkan ayat ini. Kira-kira begitu. Ada seseorang yang mendakwahkan dirinya, saya seorang nabi, saya seorang rasul. Nah, orang-orang di sekitar tentunya nggak tinggal diam. Dia akan berusaha sekuat tenaga supaya kenabian tersebut tidak tersebar, supaya tidak diakui oleh orang-orang sekitar. Nah, untuk menjawab itu maka Allah Subhanahu wa taala
menurunkan ayat ini, wa laqad arsalna rusula min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Kata Allah, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Jadi Allah menurunkan ayat, wahai Nabi Muhammad, sebelum kamu pun sudah diutus para nabi dan rasul, dan mereka biasa punya anak dan istri, kira-kira begitu. Jadi sekarang pun Rasulullah punya anak dan istri. Dengan kata lain ingin mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu, nah kalau nabi-nabi sebelumnya punya anak dan istri tidak kamu masalahkan, lalu kenapa nabi yang ini yaitu Rasulullah SAW punya anak dan istri kalian permasalahkan? Enggak adil kalau begitu, ya, kira begitu. Nah, maka batalah kemudian ocehan-ocehan orang kafir Quraisy itu. Rasulullah tetap Rasul. Nah, bahkan di dalam sejarah ditulis Nabi Sulaiman itu memiliki sekitar 300 istri Mahirah dan 700 istri Suriyah. Kira-kira begitulah. Kira-kira punya 300 istri yang resmi dan 300 istri yang tidak resmi atau dari hamba sahaya. Kira-kira begitu. Sedangkan Nabi Daud sendiri itu memiliki 100 istri. Nah, kalau dibandingkan dengan itu, maka Rasulullah istrinya sedikit, atau dibandingkan dengan raja-raja ketika itu yang istrinya puluhan gitu kan, maka Rasulullah pun sedikit kan begitu. Nah, itu tuduhan ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Jadi rahasia itu. Nah, seandainya kita tidak membaca tafsir Mafatihul Ghaib ini, kita hanya akan tahu walaqad arsalna rusula min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Kita hanya akan tahu bahwa Rasulullah itu seorang Rasul yang punya istri, yang punya anak, dah kita aja. Kalau teks agamanya begitu. Tetapi dibalik itu semua, ayat tersebut merupakan bantahan terhadap situasi dan kondisi ketika itu, pelecehan orang-orang kafir. Kita lanjutkan tuduhan yang keempat. Kata orang-orang kafir nih, jika Muhammad adalah seorang nabi, tentu dia bisa mendatangkan mukjizat. Orang-orang kafir begini kira-kira, Muhammad, kalau kamu memang benar-benar nabi, coba datangkan mukjizat. Karena apa? Lazimnya seorang nabi itu adalah ada mukjizat, ada nabi, ada mukjizat. Nah, Rasulullah nabi, mukjizatnya mana? Datangkan aja biar kami percaya. Kata orang kafir, nantang istilahnya. Nah, maka untuk menjawab tantangan ini, Allah menurunkan ayat, wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Itu. Di Rasulullah menegaskan bahwa yang bisa mendatangkan mukjizat bukan nabi dan rasul, tetapi yang bisa mendatangkan mukjizat hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jelas ya, rahasianya. Jadi enggak semata-mata wa ma kana li rasulin ayatnya bi ayatin illa bi idznillah. Kalau kita misalnya tidak membaca tafsir ini, kita hanya akan tahu bahwa ayat ini menerangkan Rasulullah tidak bisa mendatangkan mukjizat kalau tanpa izin Allah. Tapi dibalik itu, ini merupakan bantahan terhadap orang-orang kafir Quraisy. Kita lanjutkan tuduhan yang kelima. Jadi jelas mukjizat itu juga ada waktunya, kan kira-kira begitu. Yang bisa menurunkan mukjizat hanya Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya begitu. Tuduhan kelima. Nah, tuduhan kelima begini. Salah satu misi yang dibawa oleh seorang nabi dan rasul, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kan menakut-nakuti orang kafir. Maksudnya, kalian kalau tidak beriman nanti akan dimasukkan ke neraka, akan diajar begini, akan diajar begitu, kira-kira begitu. Dan juga memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, kalau kalian beriman nanti akan begini, masukkan surga dan lain-lain dan lain. Nah, orang-orang kafir itu nantang, ya udah Muhammad, kalau begitu ajab aja sekarang saya, gitu kan begitu. Ajab saya kita nih orang-orang kafir ketika itu. Kalau begitu ya udah, datangkan aja lah apa yang kamu katakan, kan nantang begitu. Nah, untuk menjawab itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli ajalin kitab. Untuk setiap masa ada kitab tertentu. Jawabannya. Dengan kata lain, ya udah, nanti kamu akan tahu
kalian akan tahu azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir dan nikmat yang diturunkan kepada orang-orang mukmin. Tantangannya begitu. Nah, kalau kita misalnya itu enggak membaca tafsir Mafatihul Ghaib, ini kemungkinan kita hanya akan tahu yang dimaksud likulli ajalin kitab, setiap sesuatu ada waktunya. Tapi enggak tahu di balik ayat ini ada merupakan sanggahan terhadap orang-orang kafir Quraisy yang mencoba menentang kenabian Rasul, yang mencoba membatalkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tuduhan yang keenam, kata orang-orang kafir, seandainya benar Nabi adalah seorang Rasul, tentu dia tidak akan melakukan perubahan terhadap hukum-hukum sebelumnya, yaitu hukum-hukum Taurat dan Injil. Dia juga tidak akan merubah hukum-hukum yang sudah ditetapkan sendiri seperti dirubahnya arahnya. Kata orang-orang kafir nih, kalau benar dia seorang Rasul, seorang Nabi, dia itu sehingga akan manca-mencelek lah. Maksudnya manca-mencelek itu sekarang menetapkan hukum A, besok dihapus dengan nasa masuk jadi B. Itu satu. Yang kedua, kalau dia benar seorang Rasul, dia itu tidak akan membatalkan hukum-hukum Nabi sebelumnya. Hukum-hukum yang ada di Taurat dan ada yang di Injil itu gak akan dirubah. Tetapi faktanya Rasulullah mengadakan nasih mansuh di dalam ayat Al-Quran yang beliau sampaikan, kemudian nasanya Rasulullah SAW juga mengadakan nasih mansuh terhadap kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil. Kata orang kafir, ini membuktikan kalau lo istilahnya kalau kamu Muhammad bukan Rasul. Nah, kemudian membantah ini Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ayat yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki dan di sisinya terdapat ummul kitab. Dengan kata lain Allah menjawab, oh enggak begitu. Masalah menghapus dan tidak menghapus, masalah menetapkan dan tidak menetapkan itu adalah hak prerogatif Allah, bukan Rasul, kira begitu. Nah, ini jelas ya. Jadi di balik kedua ayat ini ada 6 peristiwa yang terjadi pada kehidupan Rasulullah ketika itu. Ada 6 peristiwa di mana orang-orang kafir Quraisy mencoba membantah atau menentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita tahu, jadi di balik ayat walaqad arsalna rusula min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah wa ma kana li rasulin ayati bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Itu ada 6 peristiwa sejarah di mana orang-orang kafir menentang Rasulullah SAW dan ayat ini turun untuk membatalkan atau menjawab mereka. Karena kalau kita nggak baca tafsir Mafatihul Ghaib, mungkin kita hanya akan tahu makna lahir dari ayat ini, yaitu bahwa Rasulullah dan Rasulullah sebelumnya punya keluarga, punya istri, mereka juga punya mukjizat atas izin Allah, dan mukjizat itu terjadi pada waktu yang sudah ditetapkan. Nah, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Nah, kesimpulan ayat ini bahwa annahu yujidu tarotan wa yu'timu tarotan ukhra wa yuhji tarotan wa yuthbitu ukhra wa yugni tarotan wa yufkiru ukhra fakadzalika la yabmudu ayyashrungal hukma tarotan thumma yang sahuhu ukhra wa yuh bihasabi ma iktadat masyiah al-ilahiyah. Dengan kata ini beginilah, bahwa dengan demikian maka Allah Subhanahu wa taala itu Dia mewujudkan sesuatu pada satu waktu dan menghapuskan yang lain. Nah, pada peristiwa di atas Allah berhak mengadakan nasih dan mansukh, baik pada Al-Quran ketika itu atau kepada Taurat dan Zabur yang kemudian dinasakh mansuh oleh syariat Rasulullah. Dan juga Allah berhak itu menghidupkan dan mematikan. Jadi kekuasaan penuh, menasih, mansuh, mewujudkan, meniadakan, menghidupkan, mematikan, menambah rizki atau mengurangi rizki, dan juga yang lain-lain dan lain-lain. Nah, setelah itu, setelah Imam Fakhrur Razi mengungkapkan 6 peristiwa yang melatar belakangi
adanya ayat ini, saya nggak mengatakan asbabun nuzul, karena kebetulan Imam Fakhrur Razi nggak mengatakan bahwa asbabun nuzul atau sebab turunnya sebab turunnya ayat ini 38 dan 39 itu adalah keenam hal tadi. Itu nggak macam itu. Dia hanya menjelaskan bahwa di balik kedua ayat ini ada 6 peristiwa itu, kira-kira begitu. Apa itu asbabun nuzul atau bukan? Monggo dibantu dicarikan, nanti tulis di komentar. Nah, setelah jelas, kemudian Imam Fakhrur Razi fokus kepada tafsir yamhullahu ma yasha'u wa yutsbit. Kalau tadi kan rahasia umum di balik kedua ayat 38 dan ayat 39. Nah, sekarang Imam Fakhrur Razi mau fokus mengungkap apa rahasia yang ada di balik ayat 39. Kira-kira begitu. Yamhullahu ma yasha'u wa yutsbit wa indahu ummul kitab. Yang pertama, yang berkaitan dengan ayat likulli ajalin kitab, bahwa setiap sesuatu itu ada kitabnya, ada catatannya. Nah, mengenai rahasia yang pertama ini, Imam Fakhrur Razi itu mengatakan ada 5 pendapat mengenai ini. Pendapat yang pertama, anna likulli syai'in waqtan muqaddaron. Nah, setiap sesuatu itu ada waktu yang sudah ditakdirkan di zaman ajali. Fal ayatu allati sa'aluha laha waqtun muayyanun hakamallahu bihi wa katabahu fil lauhil mahfudzi la yataghayyaru an dzalikal hukmi bisababi tahakkumihim al-fasidati walau anallaha a'dhahum maltamasu lakana fihi a'dhamul fasad. Yang pertama itu rahasianya likulli syai'in waqtan muqaddara. Setiap sesuatu itu sudah ada takdir yang ditetapkannya, nggak akan berubah. Seperti di sini orang-orang kafir itu meminta datangkan mukjizat Muhammad kalau kamu nabi. Oh, nggak bisa. Kenapa? Karena sudah ada takdir yang ditentukan. Nah, takdir yang sudah ditentukan Allah di dalam Alkitab itu tidak mungkin berubah hanya karena permintaan sesat orang-orang kafir. Nggak akan, kan begitu. Kalaupun diturutin nih kira-kira begitu, maka kerusakannya akan terjadi pada mereka, tetap kafir. Itu yang pertama. Rahasia yang kedua, anna likulli hadisin waqtan muayyanan qadallahu husulahu fihi kal hayati wal mauti wal ghina wal faqri was sa'adati wasyaqawati wala yataghayyaru al battata al dzalikal waqt. Nah, setiap sesuatu yang terjadi itu sudah ada qadanya, sudah tercatat takdirnya, kira-kira begitu. Setiap sesuatu yang terjadi itu sudah ada catatannya, sudah ada qada-qadarnya Allah. Tidak akan mungkin terjadi tanpa sesuai dengan catatan itu. Makanya ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan, ya sudah, kalau kamu memang mau mengazab orang-orang kafir, turunkan aja azabnya. Oh, nggak bisa. Karena apa? Anna likulli hadisin waqtan muayyanan, kan gitu. Nah, ini maksudnya kullu likulli ajalin kitab, itu sudah ada catatannya. Yang kedua, jadi meskipun ditantang kayak apa, nggak akan. Nanti terjadinya sesuai dengan takdir yang sudah dicatatkan. Begitupun dengan peristiwa lainnya seperti tentang kehidupan, kematian, kaya, miskin, bahagia, selesai, itu semuanya sudah ada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan terjadi sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya likulli ajalin kitab. Yang ketiga rahasianya, anna hadza minal maqlub wal ma'na anna likulli kitabin munazzalin minas sama'i ajalan yuziluhu fihi ay likulli kitabin waqtun yu'malu bih fa waqtul amali bit Taurati wal Injili qad inqadha wa waqtul amali bil Qur'ani qad ata wa hadara. Nah, kira begitu. Yang ketiga maksudnya likulli ajalin kitab itu bahwa ini adalah perubahan. Maksudnya perubahan, waktu diturunkannya Taurat dan Injil sudah selesai.
Waktu pelaksanakan hukum Taurat dan Injil sudah selesai. Nah, sekarang giliran waktu turunnya Al-Quran dan waktu pelaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Nah, kira begitu yang dimaksud waktu itu. Nah, yang keempat, sehingga kalau tadi merujuk pada pembukaannya bahwa orang-orang kafir Quraisy itu menantang Rasulullah SAW. Nah, kalau kamu Rasul itu kenapa tuh Taurat dan Injil enggak kamu hapus, hukumnya usah dihapus, itu enggak, hukum-hukumnya enggak dijalankan sekarang, dan bahkan kamu mengadakan nasih mansuh di dalam Al-Quran. Tanya begitu kata orang kafir. Oh, jawabannya ini, sekarang memang sudah enggak waktunya lagi, enggak zamannya lagi Taurat Injil, sekarang zamannya Al-Quran, kira-kira begitu. Nah, lalu ada nasih mansuh gimana? Oh, itu hak prerogatif Allah yang yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Yang keempat, likulli ajalin muayyanin kitabun indal malaikati al-hafadhati falil insani ahwalun awaluha nutfatun summa alaqatun summa mudghatun summa yasiru syaban summa syaikhan wa kadza al-qawlu fi jamil ahwali minal imani wal kufri wa sa'adati wa syaqawati wal husni wal qabhi. Nah, yang keempat itu kira-kira begini. Nah, segala sesuatu yang sudah terjadi, yang akan terjadi, itu selain ada di catatan ilmu Allah atau yang pendapat mata di catatan Lauhul Mahfuz, juga ada catatan-catatan di tangan para malaikat, seperti di tangan malaikat Raqib dan Atid misalnya. Malaikat Raqib dan Atid itu punya catatan kehidupan kita dari mulai dalam kandungan misalnya sampai nanti meninggal, itu ada catatan tentang baik, buruk, rezeki, banyak, sedikit, tentang kematian, tentang ajal dan lain-lain, dan itu ada catatannya semuanya. Nah, catatan-catatan inilah nanti yang kemudian bisa mengalami perubahan. Jadi ada waktu kapan terjadinya, di mana, kapan berubahnya kalau berubah, kapan tidak berubahnya kalau tidak berubah. Jadi yang dimaksud itu warofil likulli ajalin mu'ayyad kitabun indal malaikah. Oh, jadi yang dimaksud ajal itu ada catatan khusus pada buku-buku malaikat. Nanti kan pada penjelasan selanjutnya kita akan tahu apa itu ummul kitab, kan begitu. Nah, ini yang catatan yang dimaksud ini bukan catatan umul kitabnya. Jadi ada catatan umul kitab, ada catatan cabangnya yang di tangan para malaikat. Nah, yang dimaksud ini, yang keempat ini, likulli ajalin mu'ayyan kitabun indal malaikah, yaitu catatan yang ini yang ada di tangan malaikat, bukan catatan yang umul kitab. Yang kelima, kullu waqtin mu'ayyanin mustamirun ala maslahatin khafiyatin wa manfaatin la ya'lamuha illallah. Fa idza jaa dzalikal waqtu hadatsa dzalikal hadis wala yajuzu hudutsuhu fi ghairihi. Kira-kira begini. Yang kelima itu, setiap waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah waktu terbaik, waktu yang paling tepat terjadinya sesuatu tersebut. Hanya Allah yang tahu rahasia ini. Kalau sudah sampai waktunya, sudah sampai rahasia terbaiknya, terjadilah sesuatu tersebut. Kalau belum, ya belum. Nah, itu maksudnya begitu. Allah lah yang hanya maha tahu waktu kapan terjadinya hal tersebut. Nah, kalau tadi kan kalau yang ada di catatan malaikat tahu dong bocorannya. Nah, ini ada catatan lain, yaitu umul kitab misalnya, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, sudah. Itu rahasia pertama yang ingin diungkap oleh Imam Fakhrur Razi, itu likulli ajalin kitab. Nah, sekarang yang selanjutnya, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Maksudnya gimana tuh? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Cara membacanya. Wa yuthbit itu ada yang membacanya wa yuthbit dengan cara takhfif, wa yuthbitu gitu kan, wa yuthbit. Ada yang membaca dengan ditasid wa yuthabbit. Kalau alasan wa yuthbit itu mengatakan karena asal dari asbata yuthbitu batan, maknanya menetapkan. Kalau kenapa menetapkan? Ya karena sini lafaz dari yamhu adalah menetapkan, bukan wa yusabbit, kan begitu. Qala Ibnu Katsir wa Abu Umar wa Asim wa yusbitu sakinatas ta'i wa khafifatal ba'i min asbata yusbitu wal baquna bi fatis ta'i wa tasdidil
ba'i minat tasbih, yaitu sabbata yusabbitu tasbitan. Wa hujjatu man khaffafa anadid dal mahwi al isbat la tasbit. Nah, alasannya kenapa ditakhfif wa yusbit enggak wa yusabbit? Nah, karena lawan dari al mahwu atau menghapus adalah isbat, kira begitu. Bukan tasbit. Wali ana tasydida li taksir. Kalau wa yusabbit itu banyak banyak menghapus, itu banyak pada tapan. Maksudnya di sini itu bukan banyak, tetapi adalah penetapan. Walisal qasdu bil mahwi at-taqdir. Sedangkan yang menghapus itu maksudnya bukan banyak. Fakadzalika ma yakunu fi muqabalatihi wa man saddada ihtajja bi qawlihi Anis ayat 66 dan Al-Anfal 223. Maksudnya pada rahasia yang kedua ini Imam Fakhrur Razi akan hanya menjelaskan bahwa ada dua bacaan di dalam membaca wayusbit. Ada yang membaca wayusbit, ada yang membaca wayusabbit. Alasan yang wayusabbit itu artinya menetapkan, bukan banyak. Yang kedua. Nah, kalau nggak baca ini kita nggak tahu. Tahunya kita nggak tahu ada rahasia itu. Kita hanya tahu bahwa yamhullahu ma yasha'u wa yusbit misalnya. Kita lanjut ke masalah yang ketiga dari 6 masalah. Al-mahwu zahabu asal kitabah. Menghapus artinya adalah menghilangkan bekas tulisan. Al-mahwu zahabu asal kitabati yuqalu mahahu yamhuhu mahwan idza azhaba atharahu wa qaluhu wa yusbit qala an-nahwiyyun arada wa yusbituhu illa annahu istaghna bi ta'diyatil fi'lil awal ngan ta'diyatis tsani wa huwa ka qouli ta'ala wal hafizina furujahum wal hafizat. Nah, di sini menjelaskan makna menghapus. Menghapus itu apa sih? Coba saya kira tahu semua lah. Anda nulis di papan tulis misalnya Anda tulis nasib saya sangat baik, kan gitu. Dihapus tuh, kan takdirnya jadi nggak ada tuh. Takdir sangat baik diganti takdir saya sangat baik sekali, kira-kira begitu ya. Itu menghapus maksudnya itu begitu, menghilangkan bekas tulisan. Misalnya kalau kita di papan tulis yang warna hitam pakai kapur warna putih menulis saya orang baik misalnya, kan begitu, ada tulisan putihnya. Nah, putihnya dihapus pakai palset, kemudian diganti misalnya mayusbit saya orang baik sekali, kira-kira begitu kan, jadi baik sekali. Jelas ya makna menghapus itu begitu. Jadi istilahnya Allah itu kuasa menghapus takdir seseorang kemudian menggantinya dengan yang lebih baik atau dengan yang lebih buruk, itu terserah Allah. Ya begitu maknanya menghapus itu. Nanti pada penjelasan yang umur kitab ada. Kenapa? Ini tuh sedang ngomongin tulisan. Tulisan apa? Tulisan takdir. Takdir siapa? Takdir alam semesta ini. Nah, tulisan itu kan bisa dihapus, hapus, ganti oleh tet, atau bisa tetap dia jangan dihapus ya gitu aja, bisa, kayak begitu. Jelaskan ya, gampang lah. Masalah yang keempat lalu. Nah, masalah yang keempat itu pandangan kepada ayat yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab itu ada makna umum, ada makna khusus. Maksudnya makna umum yamhullahu ma yasha'u itu umum. Apa saja, siapa saja bisa Allah rubah, bisa Allah tetapkan, terserah Allah. Itu maknanya umum. Sehingga dengan demikian nggak ada pengecualian bahwa hidup dan mati sudah tidak berubah lagi. Enggak, tetap bisa dirubah. Siapa yang berubah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang rizki banyak dan sedikit nggak bisa berubah lagi. Enggak, tetap bisa berubah. Siapa yang berubah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lain-lain. Ini makna umum melihat zahirnya ayat yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Nah, siapa yang berpendapat ini makna umum, berpegang makna umum ini, yang berpegang dengan makna umum ini diantaranya adalah Sayyidina Umar dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma.
dan orang-orang yang mengikuti beliau. Jelas ya? Jadi kalau enggak, maksudnya begini, kalau sehari-hari kan kita sering mendengarkan dalil atau keterangan yang mengatakan takdir bisa berubah, takdir tidak bisa diubah. Ternyata bisa, takdir bisa diubah, kira begitu. Tinggal bagaimana cara menjelaskannya nanti itu. Nah buktinya ini, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Kalau Allah berkehendak merubah, ya udah dirubah aja. Kalau nggak berkehendak, ya artinya begini, takdir yang bisa diubah adalah takdir yang Allah kehendaki untuk mengubahnya. Kalau takdir yang nggak bisa diubah ada takdir yang Allah tidak berkehendak mengubahnya, kayak gitu ya kan. Jadi memang kalau yang mengatakan bisa berubah benar seperti tadi, yang tidak berubah benar, kira-kira begitu. Sehingga kita harus tahu bagaimana menerapkan dalil yang bisa dirubah, bagaimana menerapkan dalil yang tidak bisa diubah. Sekarang makna khususnya apa? Nah, itu makna umum tadi. Nah, mengenai makna khusus, kata Imam Fakhraji ini bahwa ayat ini itu berlaku khusus untuk sebagian kejadian-kejadian tertentu, tidak berlaku umum, kayak begitu. Nah, kejadian-kejadian khusus tersebut di sini Imam Fakhraji menyebutkan ada 10. Al-awalu al-muradu minal mahwi wal isbat naskhul hukmi al-muqaddami wa isbatul hukmi al-akhar badalan anil awal. Nah, yang dimaksud dengan menghapus dan menetapkan yamhullahu ma yasha'u wa yusbit, di sini ada tentang hukum. Mungkin yang lebih tepat tentang di dalam Al-Quran kita sama-sama maklum ada nasikh mansuh. Nah, yang dimaksud itu, jadi terkadang Allah menasih, kadang memansuh, kadang menetapkan hukum. Ini dulu waktu Al-Quran masih proses turun. Nah, kalau sekarang itu sudah selesai. Atau yang dimaksud dengan yang yamhullahu ma yasha'u wa yusbit di sini adalah yaitu bahwa Allah itu mengganti hukum-hukum Taurat dan Injil diganti dengan yang sekarang Al-Quran. Nah, makna khusus yang kedua, annahu ta'ala yamhu min diwanil hafadhah ma laysa bihasanatin wala sayyatin li'annahum ma'muruna bi kitabati kulli qaulin wa fi'lin wa yuthbitu ghairahu. Nah, yang kedua yang dimaksud yang bisa dihapus dan ditetapkan itu ada catatan malaikat. Maksudnya begini, yang sama-sama kita ketahui maksud itu kan ada malaikat namanya Raqib Atid. Tugasnya apa? Mencatat semua perbuatan kita, mau baik mau buruk dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Mau besar mau kecil, mau sepele mau enggak, semua dicatat oleh Raqib Atid. Nah, nanti oleh Allah itu disuruh disortir. Sortir lagi. Mana yang harus kamu catat, mana yang harus kamu hapus, mana yang harus kamu buang. Dan disortirlah lagi oleh para malaikat. Nah, pensortiran ini terjadi pada sebagian riwayat pada hari Kamis. Jadi misalnya setiap hari mulai dari hari Jumat berarti ya, catat sampai tiba hari Kamis, sortir. Misalnya perbuatan-perbuatan yang akan mendapatkan pahala, catat perbuatan dia berpahala. Nah, perbuatan-perbuatan yang akan mendapatkan hukuman siksa, catat juga nih nanti buat dihisab. Nah, ini yang tengah-tengah nih, yang mubah, yang nggak ada pahalanya nggak ada, siksanya nggak ada, udah hapus aja deh, memenuhi catatan. Kayak begitu. Yang mana yang kedua yaitu proses merubahnya catatan malaikat ini. Nah, makna khusus yang ketiga, annahu ta'ala arada bil mahwi anna man adzaba usbita dzalikal dzambu fi diwanihi fa idza taba anhu muhya ngan diwanihi. Nah, yang dimaksud menghapus dan menetapkan di sini adalah bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, maka dicatat tuh sama Allah, malaikat. Dan nanti kalau dia tobat, hapus semua itu. Yamhullahu ma yasha. Nah, ya maksudnya begitu. Jadi berkaitan dengan dosa. Sudah jelas ya? Misalnya sekarang nih kita berbuat maksiat, ada seorang misalnya dia kafir seumur hidup. Dari kecil dia lahir kafir. Udah gede tetap kafir. Ditulis ke kafir ya, berbuat dosa A, berbuat dosa B, maksiat A, maksiat terus. Nah, ketika menjelang dia meninggal, tobat masuk Islam, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, maka udah semua perbuatan dosa dan kekafirannya itu dihapus. Nah, kemudian dia meninggal dalam keadaan husnul.
Nah, itu maksudnya yusbit itu. Yang keempat, yamhullahu ma yasha'u wa huwa manca ajaluhu wa idamu malam yaji ajaluhu wa yusbituhu. Nah, makna khusus yang keempat di sini disebutkan bahwa Allah itu menghapus orang-orang yang sudah meninggal. Maksudnya begini, ada orang hidup nih, semua amal perbuatannya itu dicatat, catatan takdirnya itu ada. Nah, begitu dia meninggal, nah catatan kehidupan dia itu dihapus. Udah beres nih, hapus. Tinggal nanti dia itu menerima balasan tentang apa yang sudah dilakukan waktu dia hidup. Kan kira-kira begitu. Jadi ini berkaitan dengan kematian manusia. Kalau manusia yang masih hidup catatannya dihapus, kalau yang manusia yang sudah meninggal catatannya dihapus, yang masih hidup itu sudah nanti. Ini orang-orang yang masih hidup biarin dulu, nanti jangan dihapus dulu. Nanti setelah meninggal baru dihapus. Yang kelima, annahu ta'ala yusbitu fi awalis sanah hukmatil kasanah fa idza madatis sanah mukhiyat fa usbita kitabun ukhra lil mustaqbal. Nah, ini kalau yang kelima itu maksudnya bahwa setiap tahun Allah itu mengadakan dalam tanda petik revisi tentang qada dan qadar. Nah, revisi ini pada sebagian dikatakan terjadi pada malam Lailatul Qadar atau pada malam tanggal 10 bulan Rajab. Nah, setiap tanggal 10 ini semua qada dan qadar itu direvisi atau bisa diupdate lah untuk setahun ke depan. Atau pendapat yang lain mengatakan pada malam Lailatul Qadar. Nah, maka di sini kata banyak ulama yang menyunahkan memperbanyak kebaikan pada 10 Rajab atau pada malam Lailatul Qadar dengan harapan yaitu perubahan takdirnya berubah menjadi lebih baik. Jadi pada awal tahun di sini disebutkan tahun tersebut, tapi yang saya kemarin dapat keterangannya bukan awal tahun. Saya belum tahu nih yang awal tahun. Tapi yang pada tanggal 10 bulan Rajab atau pada tanggal malam Lailatul Qadar. Sama-sama lah kira-kira intinya setahun sekali itu ada revisi. Apakah di awal tahun, apakah di tanggal 10 bulan Rajab, apakah di malam Lailatul Qadar? Wallahu a'lam. Yang keenam, makna khusus yang keenam adalah yamhunu nurul qamari wa yusbitu nurul syamsi. Nah, kalau ini berkaitan dengan perubahan matahari dan rembulan, perubahan siang dan malam, misalnya kan begitu. Jadi kalau siang datang berarti Allah menetapkan cahaya matahari, rembulan ditarik. Nanti kalau malam matahari, nah kira begitu, ini berkaitan dengan perputaran. Maksudnya begitu. Menurut makna khusus yang keenam. Makna khusus yang ketujuh, yamhud dunya wa yusbit akhirat. Nah, ya maksudnya berkaitan dengan dunia dan akhirat, baik dunia bermakna dunia kayak gini atau akhirat pada akhirat. Itu katanya begini, Allah nanti menghapus duniawi, menetapkan ukhra. Dunia itu fana, akhirat itu kekal. Ini makna yang ketujuh. Makna yang kedelapan, annahu fil arzak wal mihani wal masaib yusbituha fil kitab thumma yuziluha bidu'a wa sadaqah wa fihi hatta 'ala inqita'i ila Allah taala. Nah, makna yang kedelapan di sini yang dimaksud perubahan yusbit wa yamhu itu berkaitan dengan rezeki, cobaan dan musibah. Artinya begini, maksudnya begini, rezeki kita oleh Allah sudah ditulis dalam catatan takdir kita. Begitupun musibah-musibah yang mungkin kita alami sudah dicatat, sudah ditulis pada catatan takdir kita. Itu sudah dicatat. Nah, catatan ini itu bisa dihilangkan oleh kita dengan cara doa atau dengan cara sedekah. Jelas ya? Jadi dengan kata lain, maka ada dalil yang mengatakan ad-du'a'u yarudul qada, doa menolak qada. Maksudnya ini, ada catatan-catatan qada dan qadar kita yang bisa kita rubah dengan sebab doa dan sedekah. Itu yang dimaksud menurut pendapat khusus. Maka berlakulah bahwa silaturahmi memanjangkan umur, menyembahkan rezeki, bahwa doa menolak qada dan lain-lain itu. Dengan kata lain, Allah memberi hak kepada kita untuk tetap berikhtiar agar takdir kita selalu berubah menjadi lebih baik. Kira begitu.
Maka jangan lupakan ikhtiar itu, jangan putus asa, terus mendekat kepada Allah, terus berdoa kepada Allah supaya takdir kita, qadar kita selalu baik dan lebih baik di sisi Allah, tidak sebaliknya. Yang kesembilan, taghayyuru ahwalil abdi fama madha minha fahuwal mahwu wa mahasala wa hadara fahuwal isbat. Nah, itu perubahan terhadap perilaku seorang hamba. Apa yang sudah terjadi dihapus, apa yang akan terjadi ditetapkan. Intinya begitu. Itu tentang takdir seorang hamba. Taghayyuru ahwalil abdi fama madha minha fahuwal mahwu wa mahasala wa hadara fahuwa musbit. Jadi apa takdir ini? Takdir kita nih, ada yang sudah terjadi pada diri kita, ada yang belum terjadi. Nah, yang sudah kadung terjadi udah dihapus, orang kejadiannya sudah, catatnya hapus dia, orang sudah kejadiannya sudah. Nah, yang belum itu masih musbit, begitu. Nah, yang ke-10, yuzilu ma yasha'u wa yusbitu ma yasha'u min hukmihi la yuqliru ala ghaibi ahada wa huwal al-munfaridu bil hukmi kama yasha' wa huwal al-mustaqillu bil ijadi wal i'dami wal ihya'i wal imatati wal na'i wal ifqari wal ighnai wal ifqari bihaitsu la yaqalu ala tilkal ghuyubi ahadun min khalqihi. Nah, kira-kira yang ke-10 ini, nah ini yang jarang kita pahami. Allah tetap punya hak prerogatif yang hanya Dia saja yang tahu untuk menetapkan sesuatu atau menghapus sesuatu, ya ini. Jadi intinya begini, kalau ada keterangan mengatakan takdir bisa dirubah di catatan Lauhul Mahfuz, betul, ini tidak berubah nih yang ini. Kemudian Allah memberikan hak prerogatif pada untuk ikhtiar, ini berubah. Nah, rahasianya perubahan di sini itu sesuai dengan yang di sini. Jadi kalau di sini kita bisa merubah, yang di sini juga, itu rahasianya. Ya ini al-asiru yuzilu ma yasha'u wa yusbitu ma yasha'u min hukmihi la yuqlimu ala ghaibi ahada. Jadi tetap ada rahasia yang hanya Allah yang tahu. Apakah takdir bisa dirubah atau tidak? Rahasia Allah tahu. Apakah ikhtiar kita ini bisa merubah atau tidak? Rahasia Allah tahu. Nah, itu yang ke-10 ini. Kemudian yang inti dari intinya, yaitu Allah yang maha kuasa. Sudah, itu tadi 10 makna khusus dari yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Nah, sekarang yang masalah kelima ini membahas rahasia tentang pendapat kaum Rafidhah. Pendapat yang sesatnya Rafidhah kira-kira. Wa qalati Rafidhatu al-bada'u jaizun 'ala Allah ta'ala wa huwa ayata kita syai'an summa yaduru lahu annal amra bi khilafi ma itaqada wa tamassaku bihi biqaulihi yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Jadi ayat yamhullahu ma yasha'u oleh kaum Rafidhah yang sesat itu digunakan sebagai dasar bahwa terkadang Allah sudah menetapkan sesuatu, yang terjadi beda, kira-kira begitu. Sedangkan kita ahli sunnah berkeyakinan kalau sudah ditetapkan sesuatu yang terjadi sesuai dengan ilmu Allah. Kalau Rafidhah enggak, ini ilmu Allah menetapkan, ini bisa beda, enggak apa-apa, kata. Ini pendapat yang sesat. Dengan patana wa'lam ana hadza batirun li anna ilma Allahi min lawazimi dzatihi al-mahsusati wa makana kadzalika kana dukhulu taghayyur wa tabaddul fihi muhalun. Sesat. Jadi apapun yang terjadi itu pasti sesuai dengan qada qadarnya Allah. Pendapat ahli sunnah, pendapat Rafidhah enggak apa-apa. Allah terkadang menetapkan sesuatu tapi yang terjadi lain, kayak gitu. Pendapat kaum Rafidhah. Nah, ini masalah yang keenam, masalah umul kitab. Umul kitab itu ada dua pendapat. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu ma indahu umul kitab. Allah itu punya umul kitab. Umul kitab itu apa sih? Kira-kira pertanyaan begitu. Nah, menjawab pertanyaan tersebut ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan al-qaulul awal anna ummal kitabi huwal lahul mahfuz wa jami'u hawatisil alami al-ulwi wa alami as-sufli musbitun fihi. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwa ummul kitab adalah lauhul mahfuz.
Di Lauhul Mahfuz inilah tertulis semua catatan alam atas alam bawah tentang segala sesuatu. Gitu kan? Nah, pendapat yang ini tentu konsekuensinya, karena yang dimaksud Ummul Kitab adalah Lauhul Mahfuz, maka semua catatan yang di Lauhul Mahfuz tidak berubah. Nah, kayak gitu. Lalu pendapat yang kedua, yang saya suka pendapat kedua ini pendapatnya. Yang pertama ini tadi pendapatnya Ibnu Abbas dan kawan-kawan. Sekarang pendapat kedua, pendapatnya Sayyidina Umar dan Ibnu Mas'ud dan kawan-kawan. Wal qaulu tsani anna ummul kitabi huwa ilmullahi ta'ala. Yang dimaksud ummul kitab adalah ilmu Allah. Jadi kita lanjutkan dulu. Fa innahu ta'ala alimun bi jami'il ma'lumati minal mawjudati wal ma'dumati. Wa in taghayyarat illa anna ilma Allah ta'ala biha baqin munazzahun an taghayyuri fal muradu bi umul kitab huwa dzaka. Jadi pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud umul kitab adalah ilmu Allah. Semua bisa berubah kecuali ilmu Allah yang tidak berubah. Gitu. Nah, konsekuensinya pendapat yang mengatakan umul kitab adalah ilmu Allah, maka catatan-catatan di Lauhul Mahfuz, catatan-catatan para malaikat bisa berubah kalau ilmu Allah tidak berubah. Tetapi rahasianya seperti yang tadi itu, yang pendapat khusus yang ke-10, itu yuzilu ma yasa'u wa yusbit ma yasa'u min hukmihi la yuktawid. Ada rahasia Allah bisa gitu. Nah, sekarang masa umul kitab ini saya terangkan ulang begini. Umul kitab itu kan catatan asli, catatan awal kira-kira begitu. Itu apa? Nah, perlu diketahui begini. Ada 3 catatan. Pertama, catatan Ummul Kitab yang dinamakan ilmu Allah. Dan ada catatan Lauhul Mahfuz yang dicatat oleh Al-Qalam di Lauhul Mahfuz itu. Kemudian ada catatan para malaikat, di 3 catatan ya kan, yang dicatat diantaranya oleh malaikat Raqib dan Atid. Nah, dari ketiga catatan tentang qada-qadar kita ini, mana yang bisa berubah? Pendapat yang pertama, maka yang bisa berubah ini ada 2. Satu, catatan di malaikat bisa berubah. Kedua, catatan di Lauhul Mahfuz bisa berubah. Nah, yang catatan di ilmu Allah tidak berubah. Itu pendapat pertama ya. Nah, pendapat yang kedua, hanya ada 2 catatan. Itu catatan di tangan para malaikat dan catatan di Lauhul Mahfuz. Yang catatan di malaikat bisa berubah, yang catatan di Lauhul Mahfuz tidak berubah. Oke, mau ada 2 catatan atau ada 3 catatan, tapi intinya sama, Allah Subhanahu wa taala lah yang yamhu dan yusbit. Allah Subhanahu wa taala lah yang berkuasa menghapus atau menetapkan. So, kalau begitu kita oleh Allah dikasih hak untuk ikhtiar, maka kita lakukan ikhtiarnya untuk merubah takdir kita yang buruk menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik. So, dengan kata lain, kalau bagi Anda yang sedang dalam keadaan terpuruk, jangan malas ikhtiar, jangan putus ikhtiar, jangan putus asa. Karena apa? Allah tetap berkuasa merubah takdir seseorang dan menetapkan takdir seseorang. Mungkin Anda sedang terburuk, tapi karena ikhtiar Anda, bisa jadi nanti Allah akan menetapkan Anda menjadi sukses. Kira-kira begitu. Nah, maka salah satu rahasia yang diungkap oleh Imam Fakhrur Razi pada orang-orang yang punya pendapat kedua, yang bahwa Ummul Kitab adalah ilmu Allah, yaitu tadi orang-orang yang punya pendapat hanya Allah fa'ilul mukhtar, dia akan mendekat kepada Allah perpetual terus, gitu kan kira-kira bahasa kitanya. Meskipun nggak begitu tentu kan, dia terus merendahkan diri kepada Allah dengan cara berdoa, dengan cara ikhtiar lain, dengan kata lain DP terus dekati Allah, berdoa, ikhtiar, silaturahmi, sedekah terus. Supaya apa? Supaya dia tetap ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bahagia sampai meninggal dunia. Allahumma amin. Ya udah, selesai bahasanya. Jadi pada kedua ayat ini Imam Fakhrur Razi mengungkapkan 6 rahasia besar yang terkandung di balik
ayat 38 dan 39 surat Ar-Ra'd. Nah, yang 6 ini pun ada cabang-cabangnya banyak lagi itu kan. Mudah-mudahan kita sama-sama diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa melaksanakan kepahaman tersebut sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Doa yang patut kita panjatkan para orang-orang yang menuntut ilmu adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyati. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wan afafa wal ghina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau jadikan kami orang-orang yang mencintai tafsir Al-Quran, orang-orang yang mencintai Al-Quran, ahli Quran, ya Allah. Dan nanti berkumpul di surga-Mu bersama orang-orang ahli Quran, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.